Partai Grundungen di Jerman telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negara tersebut sejak awal abad ke-19. FDP didirikan pada tahun 1948 sebagai partai liberal di Jerman Barat setelah Perang Dunia II. SPD memiliki sejarah yang panjang, bermula dari abad ke-19, tetapi menjadi partai modern pada tahun 1875. CDU didirikan pada tahun 1945 sebagai Partai Kristen Demokratik. Partai Sosialis terbentuk pada tahun 2007 melalui penggabungan PDS dengan beberapa anggota lainnya. Partai Hijau berasal dari Gerakan Lingkungan dan Perdamaian di Jerman Barat pada tahun 1980. Partai Grundungen di Jerman dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong yang kompleks. Pertama, perubahan sosial. Perubahan dalam struktur sosial seperti industrialisasi, urbanisasi, dan pergeseran demografi seringkali memicu permintaan untuk representasi politik yang lebih baik dan partisipasi lebih besar dalam proses politik. Kedua, kondisi ekonomi. Tantangan ekonomi seperti depresi, inflasi, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi dapat memicu ketegangan sosial dan permintaan untuk solusi politik yang berbeda. Ketiga, perkembangan politik. Perubahan dalam tata kelola politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, seringkali memicu munculnya partai politik baru yang mencoba mengisi celah yang ditinggalkan oleh partai yang sudah ada atau mencerminkan pergeseran ideologis dalam masyarakat. Keempat, ideologi dan nilai. Perbedaan ideologi dan nilai di antara kelompok-kelompok masyarakat dapat memicu pembentukan partai politik yang berbeda. Misalnya, ada partai yang mewakili spektrum politik yang luas mulai dari sayap kanan hingga sayap kiri. Yang kelima, perubahan demografis. Perubahan dalam komposisi demografis seperti migrasi atau pertumbuhan populasi minoritas dapat memicu pembentukan partai politik yang mewakili kepentingan khusus kelompok-kelompok tersebut. Keadaan ekonomi. Setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami hiperinflasi yang parah dan kemudian depresi ekonomi yang dalam. Kondisi ini membuka jalan bagi naiknya Partai Nazi dan ketidaktaktoran Adolf Hitler. Setelah Perang Dunia II, Jerman mengalami pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama di Jerman Barat, yang didukung oleh program-program Marshall. Ini membawa pada periode kebangkitan ekonomi yang dikenal sebagai Wirtschaftswunder atau mukjizat ekonomi. Di Jerman Timur, ekonomi dikendalikan oleh rezim komunis yang lebih terpusat dan terkontrol. Meskipun dengan berbagai kesulitan yang terkait dengan sistem ekonomi tersebut, setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990-an, terjadi integrasi ekonomi antara Jerman Timur dan Jerman Barat yang menghadirkan tantangan baru dan peluang ekonomi bagi negara tersebut. 2. Keadaan politik. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami ketidakstabilan politik yang besar dengan munculnya gerakan ekstrem seperti Partai Nazi, inflasi yang tinggi, ketidakpuasan sosial, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menangani krisis. Menciptakan kondisi yang mendukung kebangkitan Nazisme, di Jerman Timur berdirinya Republik Demokratik Jerman pada tahun 1949 sebagai negara komunis mendominasi politik di wilayah tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami pembagian menjadi dua negara terpisah, yaitu Republik Federal Jerman atau dikenal dengan Jerman Barat dan Republik Demokratik Jerman atau dikenal dengan Jerman Timur, yang masing-masing memiliki sistem politik yang berbeda. Di Jerman Barat, demokrasi liberal berkembang dengan pembentukan partai politik yang mencerminkan spektrum politik yang beragam, termasuk partai konservatif
liberal, dan sosial demokrat. Di Jerman Timur, Partai Komunis SAD mendominasi politik dengan kontrol penuh atas pemerintahan dan kehidupan politik. 2. Keadaan sosial. Pada awal abad ke-19, Jerman masih terpecah menjadi banyak negara kecil dengan struktur sosial yang beragam. Kelas sosial yang dominan termasuk bangsawan, borjuis, petani, dan pekerja industri. Perubahan sosial terjadi secara signifikan sebagai akibat dari industrialisasi. Pekerja pabrik mengalami kondisi kerja yang keras dan upah yang rendah. Sementara munculnya kelas borjuis membawa perubahan dalam struktur sosial. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami krisis sosial yang mendalam sebagai akibat dari kekalahan dalam perang, inflasi yang tinggi, dan ketidakstabilan politik. Ini menciptakan ketegangan sosial yang berujung pada bangkitnya gerakan ekstrem seperti Partai Nazi. Di Jerman Timur, rezim komunis mengadopsi model sosialisme yang menekankan kesetaraan sosial dan keadilan, tetapi seringkali juga dipenuhi dengan depresi politik. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami pemulihan ekonomi yang luar biasa, yang memperbaiki keadaan sosial secara signifikan. Program sosial dan perlindungan pekerja diperkenalkan, termasuk sistem kesejahteraan yang luas di Jerman Barat. Di Jerman Timur, rezim komunis juga membangun sistem kesejahteraan yang luas, tetapi seringkali diimbangi dengan kurangnya kebebasan politik. Seiring berjalannya waktu, Jerman menjadi salah satu negara dengan sistem kesejahteraan yang kuat di dunia. Perlindungan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang baik menjadi ciri khas masyarakat Jerman. Namun, tantangan seperti integrasi imigran, kesenjangan ekonomi, dan perubahan demokrasi juga mempengaruhi keadaan sosial di Jerman kontemporer.